kita mau menemui salah satu distributor sangkar ternama di Indonesia ini ya, Bung Hendra Jepang. Siapa yang nggak kenal dengan beliau, dengan Black Japanese-nya. Sekarang kita sudah berada di Jalan Raya Dendels. Kira-kira 1 jam lagi kita akan sampai atau tiba di Gombong, di kediaman beliau. Adapun tujuan kita ke sana karena kita itu lagi order ya, ada 200 sangkar. Kita lagi buat IO baru yang namanya Sedulur Kicau Mania Nusantara atau SKMN. Nah, di sela-sela bulan suci Ramadan ini kan kita banyak ibadah, artinya kegiatan kita itu tidak seperti 100% di luar di luar bulan suci Ramadan. Nah, kita isi dengan membuat sangkar, dan SKMN ini insya Allah launching sehabis Lebaran. SKMN ini berpusat di Kota Medan. Namun permintaan sudah banyak sampai ke Aceh, Palembang, Riau, dan tidak menutup kemungkinan Pulau Jawa ya. Sedikit banyaknya bocoran, kita ada adopsi beberapa jurus-jurus yang tata cara yang dibuat oleh SMM, AMM. Nah, kita ambil sedikit-sedikit, kita caplok sedikit-sedikit, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di Sumatera. Nah, itulah dasarnya terbentuk SKMN. Tapi yang jelas SKMN ini adalah kumpulan dari orang-orang putih ya, bukan hitam guys, ini orang putih. Nantikan SKMN. Kita sudah sampai guys. Udah nyampe mas. Akhirnya nyampe di Gombong, di tempatnya Mas Hendra Jepang. Akhirnya nyampe sini. Ternyata udah mau dekat ke Jawa Barat ya mas ya. Kemana? Ke arahnya Jawa Barat ya. Dia masih jauh. Masih jauh. Iya. Masuk perbatasan berapa jam lagi? Masih 3 jaman. Oh, 3 jam. Ini SKN ya. Tinggal dipasang kaki nanti. SKMN ya. Produknya Pak Hendra Jepang. Karena setahu saya, selain teman, beliau ini memang salah satu pengrajin sangkar yang terbaik. Jadi kalau teman-teman mau buat sangkar ya kesini, udah nggak ada lagi pilihan lain. Ya Pak Hendra Jepang? Ya. Ini produksi sangkarnya Pak Hidayat. Ini tembok-temboknya yang udah Masterpiece dipasangin. ya? Campur masterpiece sama punya Pak Hidayat. Campur AMM. Dia ini belum Belum dimelamin. dimelamin. Kan stikernya kan agak Jok jendol-jendol, gitu ya? jendol-jendol, pegang dulu, ya kan? Hurufnya nimbul. Kalau stiker yang biasa kan flat. Ini bambu dari daerah mana, Mas? Daerah Tadi sini sepanjang aja. jalan saya liatin bambu tuh nggak ada loh daerah ini. Daerah gunung. Gunung ya? Iya. Ini kan tanpa ruas. Kalau pas bikin cuci kan bikin sekalian. Ini kan mesinnya pakai. Ini buat pemecahnya ini. Pemecahnya, tapi ini lagi banyak barang jadi buat serutnya langsung. Ini dulu punya orang Solo. Orang satu-satunya pertama di Solo yang bikin jeruji mesin. Nah, itu tak beli aku, tak pindah ke sini semua. Ini mesin buat bikin tipisnya, itu mesin amplasnya. Debunya banyak. Iya pasti.
namanya diamplas halus sampai Iya, dapat ukuran. debunya terbang terus. Nanti kita packingnya buat Ada kardus sendiri udah. ada keras sendiri ya. Ini kan kardus kalau buat sangkar yang agak murah. Soalnya kalau sangkar murah pakai packing yang bagus itu nggak masuk. Kasihan yang beli malam. Ada Berarti logo SKMN-nya ya. kalau logo SKM-nya belum nyetak yang baru. Ternyata. Baru yang kardus punya saya itu. Nanti tak bikinin logo itu bisa. Banyak juga mereka yang kerja ya. Ini baru sebagian yang masuk, biasanya lebih. Ini bahan-bahan bahaya ini ya. Gimana? Bahan-bahan kimia yang berbahaya ini. Ya ini cat melamin. Nah ini openannya. Ini Tapi, open. iya belum. Nanti kan ngecat langsung masuk sini, cat masuk sini. Biasa berapa lama sampai bisa diambil lagi proses? Kalau kepengen keringnya sempurna itu paling nggak 12 jam. 12 jam. Soalnya kalau nggak keras nanti kusem. Pernah ditem nggak Mas Hendra suhunya di dalam? Kenapa? Pernah ditem nggak? 12 jam tuh suhu temperatur di dalam tuh berapa? Ini 45. 45. Iya. Kalau kepanasan Malah banyak ngerut bengkok. dia, iya. Iya. Pak Hidayat. Ya Pak. Ini kakak saya yang iya, Pak. ngecat. Kakak saya yang ngecat. Iya kan baunya. Oh iya. Ini kan sangkar udah halus ya, tapi kan diamplas lagi. Ini black Nah, Japanese. Untuk semua. Untuk semua. Ini kan baru diamplas lagi. Biasanya kan di warna gini orang udah pada dijual. Lah ini masih diamplas lagi biar tambah mateng. Jadi seratnya kan nggak kelihatan. Contoh jadinya mana ya? AMM buat berapa banyak? AMM buat 50. Murah ya? Ya. Masterpiece. Masterpiece 100. Kotaknya saya gimana belum didesain? Kotaknya nunggu sangkarnya jadi. Nih, nanti kan gini. Tingginya yang standar nih. Ini size berapa? Iya, standar. 68. Yang ini? Iya. Yang sana? Yang ini 70. Soalnya ada yang minta tinggi. Kita nanti yang berapa? 68. 68. Iya. Untuk diameternya Pak, 58. 58. Ini kan belum dirakitin. Nanti kan dirakit-rakit baru. Ini udah diamplas lagi ya? Udah ini tinggal dirakitin. AMM buatnya 6858. 58. 68 iya. Nah, ini nanti mahkotanya. Kira-kira Pak Hendra, kapan kelarnya? Kelarnya 1,5 bulan lagi lah. Kelar lama ya? semua. Itu paling lama. Lah kardusnya nanti gitu. Seperti Cuma nanti Japanese itu kan? Iya, tapi nanti dikasih logo SKMN. SKMN. Kardusnya tebel. Soalnya kalau nggak tebel sama aja bohong. Dia pakai yang kanvas atau yang box truk? Box ya? pasti ya? Pakai truk ya. Karena ini kan lemahnya sama air nih. Iya. Ada itunya. Kita buatin yang SKMN. Soalnya moldingnya ini udah ada, tinggal ganti tulisan cepat. Tempatnya yang nggak ada, yang buat tempat kardus yang sempit. Ini aja cuma 150 sangkar, tapi udah banyak numpuk, sempit tempatnya. Nah ini yang buat nyetak.
Iya, tapi kan orangnya yang buat bikin sangkar itu susahnya harus seneng burung. Kenapa buat limited edition sekarang yang coklat, Pak Hendra? Campur biar nggak terlalu banyak biar nggak yang satu warna hitam misalnya ya, produksinya biar nggak terlalu banyak, diganti warna backgroundnya ininya paling. Jerujinya kan ada yang coklat. Ada yang coklat. Itu sesuai permintaan Kalau menurut biasanya. jenengan, ini kan yang di pasaran ini, saya ngomongnya di pasaran. Lebih enak ngelihat burung yang di jeruji hitam atau di coklat? Kalau saya hitam. Oh iya. Iya. Lebih kelihatan. Coklat tuh banyak orang suka itu. Sebenarnya sangkar coklat kan udah lama punah dulu loh. Punah kan hitam semua kan sangkar ya kan. Dari tahun sekitar 5 tahunan yang lalu sangkar hitam semua rata-rata. Nah, BNR bikin sangkar coklat. Terus coklat semua, banyak yang ikut coklat jadinya. Ribbon itu ya. Ribbon. Tapi itu salah satu sangkar idola pemain burung tuh. Iya, coklat. BNR Sangkar ribbon. ribbon itu keluar udah ribuan tuh loh. Puluhan Paling banyak ribu. disenangi itu. Puluhan ribu. Puluhan ribu. Nggak Ketimbang ribuan. yang hitam mungkin orang lebih suka yang coklat. Kalau Iya, karena barometernya dari PNR mungkin sih ya. Orang ikutnya situ. Tadinya nggak ada yang mau sangkar coklat katanya burungnya nggak begitu kelihatan, tapi setelah kan sangkar coklat tadinya kan ringnya ring biasa model begitu ya. Sama aku tak bikin ringnya 212. Pertama kali BNR keluar ring 212 itu produksi saya. Jadi sekarang orang pada ngikut 212. Ini SMA malah keluaran lama ya? Iya, Ringnya. ring lama. dan nggak bisa tukar lagi gitu, karena di pasaran udah begitu semua. Iya. Kalau nggak kelihatan beda. Nah, Iya kan? iya. Sedangkan orang sekarang mintanya 212. Pertama kali kayaknya bikin 212, orang tuh nggak mau beli, takut burungnya lepas. Itu pernah ada kejadian burung kepalanya masuk jeruji. Karena dulu kan pertama awal bikin itu belum sempurna karena posisi jarak 1 sama 2 itu jauh ya kan. Dulu pakai jerujinya terlalu kecil. Nah, sekarang ini tak gedein. Jadi minimal 2,5. Tadinya aku itu 2,3, jadi 2,5 udah jadi. Produksi yang ginian 2022 jangan terlalu banyak, Pak Hendra. Oh, ini udah habis. Ini kan sisa-sisa Di dulu. bulan-bulan ke-8 tahun ini, yang Justru 2022 saya jangan ngeluarin produksi 2021, itu saya ngeluarin di bulan Oktober. lagi. Oktober. Habis juga. Habis. Malah masih ada yang minta 2021. Nggak tahu orangnya gimana. Minta 2021 minta dibikinin baru.